Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo menggelar uji publik atas Raperda Inisiatif. Raperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan itu diuji publik di ruang sidang utama DPRD Kota Probolinggo, Rabu pagi 8 Desember 2021. Selain dihadiri ketua dan anggota komisi, uji publik juga dihadiri pihak ketenagakerjaan dan bagian hukum Pemkot Probolinggo, termasuk pihak DPC KSPSI, Apindo, vendor perusahaan, tokoh masyarakat, perwakilan dari warga kota dan juga pekerja. Ketua Komisi 3, Agus Rianto menerangkan bahwa adanya Raperda Inisiatif ini tentunya tidak akan berbenturan dengan aturan hukum di atasnya. Bahkan dengan adanya Raperda Inisiatif itu, maka pihak investor tidak bisa semena-mena. Selain membahas masalah hak dan kewajiban, Raperda juga membahas mengenai pekerja, di mana tiap investor harus memprioritaskan tenaga lokal daripada ambil dari daerah lainnya atau dari luar kota Probolinggo. Dalam uji publik ini ada masukan menarik tentang ketenagakerjaan. Mulanya bahasanya ber-KTP dan kartu keluarga kota. Masukannya redaksi itu diganti dengan bahasa diprioritaskan warga kota Probolinggo. Menurut Agus, bahasa itu lebih baik dan tidak diskriminatif. Tentang target, Raperda Inisiatif tersebut akan rampung pada masa sidang kedua, yakni bulan Januari-April mendatang. Jadi kata Agus Rianto, nantinya masukan-masukan ini ditampung dan dipertimbangkan. Selanjutnya akan dibahas kembali oleh pansus yang melibatkan sejumlah aspek, termasuk pihak eksekutif sebelum disahkan. Sudah diibaratkan, ibarat orang tua memberi perintah kepada anaknya, kan begitu. Tentunya harus ada peraturan-peraturan yang paling bawah. Dalam hal ini adalah peraturan daerah, itu yang paling bawah. Dan itu tidak boleh melanggar aturan di atasnya pasti. Itu aturan hukum itu kan. Hierarkinya. Nah, kalau ada peraturan di atasnya, itu ada lubang-lubang kekurangan-kekurangan, itu akan diatur di perda yang namanya nanti muatan lokal kan begitu. Oleh sebab itu Komisi 3 berinisiasi untuk memunculkan Raperda Inisiatif berkaitan dengan itu. Memang ada yang lokal, contohnya seperti apa? Untuk tenaga kerja lokal, maksudnya jangan sampai ada investor masuk ke sini saenake mas gitu loh. Paling tidak bisa mengayomi warga masyarakat lokal. Tinggal bahasanya bagaimana, jangan dikunci dengan KTP dan KK tadi. Ya paling tidak mengutamakan, berarti kan itu begitu. Sehingga nanti kalau ada warga masyarakat lokal itu misalkan ke kami datang dulu, kan itu sudah ada aturannya. Kita tinggal bagaimana perusahaan itu mengakomodir itu. Ini kan masih diolah oleh pembuat MA ya, pihak Brawijaya, supaya perda ini betul-betul tidak ada celah atau tidak ada cacat. Seperti tadi masukan dari masyarakat kan cukup banyak, cukup bagus kan gitu kan. Itu harus diakomodir, termasuk di situ adalah dasar hukum dan sebagainya. Nah, ini nanti targetnya pada masa sidang kedua, yaitu Januari sampai dengan April. Itu nanti dibahas. Makanya tadi masukan, selesai kan, ini uji publik ini masukan dari masyarakat diakomodir. Ya kalau tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya akan dimasukkan. Setelah itu baru masuk di tahap pembahasan, yaitu nanti di pansus. Pansus ini akan mengundang semua stakeholder, termasuk Dinas Tenaga Kerja, perusahaan, Apindo, SPSI. Semuanya akan kita akomodir. Kalau tadi yang diundang dari bagian hukum ada, dari Dinas Tenaga Kerja juga ada, SPSI ada, Apindo ada, vendor-vendor yang ada di Kota Probolinggo juga, termasuk masyarakat. Sementara itu, Sekretaris DPC KSPSI Kota Probolinggo, Didik Susanto menyatakan mengapresiasi Raperda tersebut. Hanya ia tidak ingin terjadi tumpang tindih dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang saat ini dikaji ulang dan dilakukan revisi oleh MK. Lalu apakah Raperda ini akan muspro? Didik menyatakan tidak bisa memastikan. Menurutnya nantinya akan tergantung pada kebutuhan. Yang jelas, Raperda Inisiatif Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo ini juga diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial atau PHI
Pasalnya, saat ini untuk sengketa PH sendiri baru bisa dilakukan di provinsi, yakni di Surabaya. Menurut Didik Susanto, selama pandemi hingga saat ini, sudah banyak kasus yang ditangani oleh DPC KSPSI Kota Probolinggo. Dari semua kasus tersebut untuk sengketa PH-nya dilakukan di Surabaya. Pengawalan sengketa ini pun sedikit terkendala waktu hingga biaya yang harus dikeluarkan. Didik menyebutkan mulai terjadi pandemi ada sekitar 30 sampai 40 kasus yang ditangani. Hampir 97% sudah selesai. Tinggal satu yang banding. Nah, dengan adanya Raperda ini nantinya penyelesaian sengketa bisa dilakukan di daerah. Warga Kota Probolinggo khususnya pekerja, kami selaku kepanjangan tangan dari seluruh pekerja baik-baik saja. Cuman apakah tidak benturan dengan undang-undang yang ada sekarang? Karena Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 20 itu kan sudah mau diperbaiki dengan keputusan MK yang terbaru kemarin, dan tidak boleh ada peraturan-peraturan yang baru. Keputusan MK baru boleh diperbaiki selama kurun waktu 2 tahun mulai kemarin ya diputuskan. Nah, jika 2 tahun itu tidak selesai, baru itu boleh ada perubahan undang-undang. Kalau perda saya kira ya itu kan tetap peraturan. Kalau mengacu kepada peraturan yang istilahnya itu di klaster tenaga kerja, mungkin ya dalam tanda kutip ya saja. Tapi apapun alasannya, klaster tenaga kerja itu tetap mengacu kepada hasil Omnibus Law Undang-Undang 11 tahun 2020. Bahkan kami aja mengajukan untuk PP-nya saja, PP 36 tentang pengupahan, itu kami ditolak. Tidak bisa, karena itu adalah suatu kepanjangan tangan dari Undang-Undang 11 itu. Berarti nantinya kira-kira muspro apa enggak perda ini? Wah, tergantung situasi. Kalau saya bilang muspro atau tidak, nggak bisa menjustis, Mas. Kami selaku Serikat Pekerja Indonesia dari Kota Probolinggo cuma diamanati undang-undang. Sementara Yoga Sangaji dari Universitas Brawijaya selaku tim penyusun naskah akademik Raperda penyelenggaraan ketenagakerjaan menerangkan sejumlah masukan dari uji publik akan ditampung. Selanjutnya segera dilakukan revisi Raperda pada naskah akademik tersebut. Kemudian nantinya akan dibahas kembali bersama dengan Dewan dan tim lainnya. Yoga menyebut masukan-masukannya sangat bagus. Menurut Yoga, paling cepat revisi akan diserahkan kepada Dewan 2 hingga 3 minggu ke depan. Paling lama akhir bulan Januari mendatang, naskah revisinya akan diserahkan pada anggota Dewan. Masukan dari masyarakat sungguh sangat membantu, apalagi di tengah dinamika ketenagakerjaan, khususnya di Kota Probolinggo. Itu sangat menjadi atensi bagi kami selaku tim perancang naskah akademik Raperda yang terkait. Pasti akan ada revisi dan kurang lebihnya semua akan kami tampung dan akan dituangkan dalam Raperda penyelenggaraan ketenagakerjaan ini. Target revisi paling lama adalah di akhir bulan awal tahun Januari, paling cepat dalam waktu 2 atau 3 minggu, karena kami akan langsung kerjakan ini untuk kami bahas lagi dengan tim dan dengan anggota Dewan yang terkait. Ini menjadi hal yang baru juga bagi kami, dalam arti memang ketika kita melancarkan gugatan PHI ya. Nah, perselisihan hubungan industrial memang memakan biaya dan masih belum ada yang mengakomodir di kota. Nah, ini mungkin menjadi inovasi dalam Raperda yang akan kami rancang untuk selanjutnya, dan itu menjadi masukan yang sangat-sangat bagus bagi kami selaku tim. Dalam kegiatan uji publik Raperda ketenagakerjaan ini, sejumlah undangan memberikan respon baik. Beberapa masukan dari undangan juga dijadikan sebagai penyempurna dari Raperda ketenagakerjaan ini. Sulistiono, tokoh masyarakat dari Mangunharjo, menyatakan bahwa adanya Perda ketenagakerjaan ini nantinya bisa menjawab permasalahan tenaga kerja yang saat ini menyeruak, seperti halnya PHK dan upah.
Khususnya di saat pandemi seperti saat ini, menurutnya banyak sekali pekerja yang dirumahkan. Tadi sudah disebut, latar belakang kita itu beda. Ada yang S1, S2, S3, SD, SMP, SMA. Yang ingin saya ketahui bersama, ini pertama masalah tenaga kerjaan. Akhir-akhir ini ribut masalah kenaikan buruh, kenaikan upah. Itu yang pertama ribut, Pak. Kemudian sebelum timbulnya upah yang jadi ribut, ini banyak PHK, Pak. PHK itu banyak menyakitkan, terutama urusan perut, Pak. Ini yang ingin didengarkan. Oleh karena itu mulai tadi sudah hadir. Kalau mau mendengarkan itu, mohon maaf ya, manfaatkan berapa? Terima kasih. Laporan redaksi Tada Today TV.